Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Para mahasiswa semester 3 yang berbahagia, di kami sebagai pengampu pembimbing strategi pembelajaran PAI, pertama-tama mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan di semester 1-2 sehingga sudah menghadapi ujian-ujian, terutama ujian di masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan pada masa-masa pandemi ini kita diuji sebagai generasi yang tangguh menghadapi segala macam cobaan dan ujian di kemudian hari. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah perkuliahan pada pagi hari ini kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan nanti bermanfaat di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan perkuliahan pagi ini kita akan memberikan pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan yang pada semester ini mulai awal sampai akhir, sehingga rule-nya di perencanaannya bahwa katanya para pakar manajemen mengatakan suatu pekerjaan apabila direncanakan dengan baik belum dilaksanakan itu sudah dianggap berhasil 50%. Apapun pekerjaannya, termasuk pada perkuliahan semester ini. Sehingga nanti kita rencanakan dengan bagus, maka nanti dengan upaya yang baik sehingga bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Ini mulai lahir ya, nanti kita diberi oleh orang tua nama yang indah dan baik. Mudah-mudahan nanti harapan orang tua nama itu bisa sebagian daripada doa ya. Itu kewajiban orang tua, adalah salah satunya adalah memberi nama yang baik. Itulah kami, dan nanti akan sampaikan perkenalan dulu, mungkin di beberapa saat nanti kalau kita ketemu biar kita lebih mudah untuk komunikasi. Yang pertama adalah saya adalah Imam Syafi'i. Itu adalah nomor induk pegawai kami mengasuh jadi CPNS tahun 1987 ya. Jadi itu tanggal lahir kami dilahirkan di Jember pada tahun 1963 dengan pangkat dan golongan adalah pembina 4A, alamat RT 02 RW 08 Kerajaan 2 ya. Jombang, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Untuk kontak personnya, nomor HP saya adalah 085 230 474 119. Untuk email kami sudah jelas, itu adalah yang saya tertera di dalam itu. Sedangkan untuk kami juga sama, karena kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu ya, sepanjang hayat, sepanjang hidup. Maka kami juga oleh orang tua, karena pendidikan adalah amanat orang tua, dan maka kami dimasukkan pertama kali adalah di MI Sunan Ampel, Sabrang, Ambulu, Jember. Itu insya Allah MI-nya kalau adik-adik para mahasiswa pernah ke Papuma, ke Watulo, nanti insya Allah melewati rumah orang tua saya ya. Pas itu di MI-nya di sana, rumah kami juga sana, dan biasanya untuk transit para wisatawan kalau mungkin melaksanakan sholat 5 waktu, kami kebetulan dekat dengan masjid. Itu yang lulus tahun 75 ya. Jadi kami mengenyam di MI. Selang berikutnya lagi kami melanjutkan di pendidikan Kama ya. Orang tua kami sebenarnya ingin memasukkan anaknya di PGA waktu itu di Ambulu, karena PGA ada regulasi sudah 4 tahun itu adalah
sudah diubah, maka berganti nama. Saya kelas 1-nya daftar BGA, tapi pada kelas 1 nama sekolah diubah jadi SMP Islam 45 Ambulu, Jember, lulus tahun 1979. Nah, ini yang jelas adalah di sekolah kami. Sedangkan untuk di SMP ini ada rentang ya, karena di SMP itu biasanya 3 tahun, kalau MI 6 tahun. Kami sekolahnya pada waktu itu seluruh Indonesia bahwa sekolahnya SMP ditambah 1 semester, sehingga kami adalah sekolah 3,5 tahun semuanya. Jadi lulus tahun 1982, seharusnya 81 ya. Jadi ini 79 ya, sudah lulus, maka ini 4 tahun dari 75 ke 79 ya. Ini yang bedanya ya. Seharusnya kan 78 kan lulus jadi di SMP, tadi 3,5 tahun ya. Itu karena kebijakan pemerintah saat itu ada penambahan 1 semester. Berikutnya lagi kami melancong di Blitar, kami masuk mendaftar dan alhamdulillah diterima di MAN Telogom Blitar, lulus tahun 1982. Jadi alhamdulillah kami sudah lompat di tempat lain ya, karena di tempat lain nanti insya Allah akan suasana baru, semangat baru, teman baru, sehingga nanti menambah kuat kita nanti untuk mencari ilmu, katanya itu. Sehingga kami waktu itu memutuskan masuk ke MAN Telogom Blitar, lulus tahun 82. Dari Blitar kami melanjutkan ikut tes, alhamdulillah diterima di IAIN Sunan Ampel Malang. Waktu itu IAIN-nya adalah masih cabang IAIN Surabaya. Jadi fakultas tarbiyahnya di Malang. Kami masih menempuh program sarjana muda di 3 tahun ya, belum S1 waktu itu. Jadi dulu ada sarjana muda, ada doktoral, itu untuk kalau sekarang setara S1. Karena masih 3 tahun, maka kami pulang kampung, pulkam, sehingga pada tahun 87 itu kami diangkat jadi CPNS, sehingga kami meneruskan pendidikan di IKIP PGRI Jember, lulus tahun 1992. Jadi kami waktu itu sudah ada S1, sehingga nilai kami dikonversi, sehingga yang nilainya sudah menempuh tidak usah menempuh lagi. Kalau ada mata kuliah baru yang belum ditempuh harus ditempuh, sehingga kami lulus tahun 92. Berikutnya lagi sambil berlalu kami juga sambil bekerja, kami juga meneruskan pendidikan di pasca sarjana di Universitas Sunan Giri ya, lulus tahun 2009. Dan nanti insya Allah kami juga melanjutkan di S3 sampai saat ini adalah menempuh S3 prodi MPI di IAIN Jember, sama ya. Jadi kami adalah menempuh kuliah di IAIN Jember dan alhamdulillah juga mengabdi di IAIN Jember. Berikutnya lagi adalah penghargaan. Kebetulan kami juga mendapat penghargaan sebagai guru teladan itu di Kabupaten Jember tahun 2005. Ya, ini karena ada kompetisi yang ikut perwakilan madrasah, maka dikompetisikan, kami dianggap yang terbaik pada saat itu ya. Mungkin ada yang terbaik lagi tapi mungkin sakit atau enggak ikut, sehingga kami karena yang ikut ya terbaik dari yang ikut, maksudnya begitu. Terus berikutnya lagi tahun 2010, saya masih ingat, itu kami ikut seleksi di dunia, di global, di NGO, di LSM. Nah, itu kami juga ikut seleksi master trainers untuk kecapakan personal dan sosial, untuk tujuannya menangani anak-anak yang mungkin ya putus sekolah karena suatu hal ya, karena keadaan tempat terpencil. Itu biasanya kami nangani anak-anak yang membekali anak-anak yang anak trafficking ya, anak jalanan, anak yang di tengah hutan jauh daripada akses pendidikan. Pada waktu itu masih banyak ya. Kalau di Jawa hampir semuanya sudah bisa, tapi kalau luar Jawa masih banyak. Ada juga anak tepi pantai yang juga aksesnya susah, maka kami bergabung di ILO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kantor pusatnya di Jenewa, Eropa.
Jadi kami direkrut tes dari beberapa orang di Indonesia, diambil 21 orang ya, kami di dalamnya sudah lolos. Nah, pertanyaannya adalah para teman-teman, karena saya seorang guru, pertanyaannya, mengapa Pak Imam Syafi'i kok ikut ILO? Padahal di dunia itu ada namanya UNESCO yang menangani pendidikan ya. ILO adalah menangani perburuan. Ternyata di perburuan ini adalah bagaimana anak-anak yang mungkin nggak mendapat akses pendidikan formal, tapi dia sudah bekerja di sektor non formal juga bisa eksis dan bisa hidup di kemudian hari, maka dibekali soft skill ya. Itu sebagai modal awal orang-orang bisa bertahan, bagaimana bisa mencari rezeki ya, bekerja di kemudian hari dengan adanya soft skill itu. Sehingga kami diamanati itu, insya Allah. Nah, yang banyak satu-satunya peserta dari Kementerian Agama ya, itu yang masuk ya adalah saya sendiri. Itu suatu kebanggaan bagi kami dan keluarga kami, bahwa kami juga ternyata walaupun temannya dari Kemendikbud, dari perguruan tinggi juga yang banyak, kami dari Kementerian Agama, waktu itu kami juga sebagai guru di Madrasah Sanawiyah Negeri waktu itu bisa lolos, bisa masuk. Dan ini jaringan-jaringan internasional, karena kami berpegang prinsip sebagian waktu adalah diwakafkan untuk kepentingan sosial ya dan umat, jangan semuanya hanya bekerja. Jadi sebagian waktu itu istirahat, sebagian untuk pengabdian dan di bidang yang sosial kemasyarakatan. Itu insya Allah juga bisa bermanfaat. Berikutnya lagi adalah pengalaman mengajar. Kami adalah waktu masih kuliah itu mengajar di MI di Kota Malang, yaitu tahun 1984 sampai 1985, kurang lebih 2 tahun ya. Yaitu tamat dari YIN, kami pulang kampung, kami mengajar di MTS Ma'arif Ambulu. Itu di 3 tempat, yaitu MTS Ma'arif Ambulu, SMA 45 dan SMA Diponegoro Puluhan Jember. Di tempat itulah kami mengajar, itu insya Allah 7 hari 1 minggu kami full waktunya diminta untuk mengajar, karena kepentingan madrasah minta bantuannya bagaimana Pak Imam kalau harinya, karena di SMA Diponegoro itu liburnya hari Jumat waktu itu, sehingga minggu masuk di MTS Ma'arif Ambulu dan di SMA 45 Ambulu itu hari Minggu adalah hari Ahad libur, sehingga kami mendapatkan di Diponegoro. Jadi itu diantaranya kami di 3 tempat itu mengajar full pagi sampai siang hari. Berikutnya lagi tahun 87 sudah selesai, kami ikut rekrutmen diangkat sebagai CPNS ya, pegawai negeri sipil di Guruman Jember 3 kurang lebih 20 tahun, yaitu mulai tahun 1987 sampai 2007 itu ngajar di Man Jember 3. Dulunya adalah Man Filial Jember 1 kelas jauhnya, sehingga waktu itu tahun dinegerikan ya, sehingga tahun manajemen Man Jember 3. Jadi kami mengajar di sana, dan alhamdulillah selama 20 tahun kami mengajar di Madrasah Aliyah. Tahun 2007 sampai 2010 kami diamanati mengajar di MTSN Umbul Sari. Kebetulan 2007 kami dilantik, diangkat sebagai kepala MTSN Umbul Sari. Dan sebagai kepala MTSN itu kepala madrasah berkewajiban mengajar 6 jam 1 minggu. Karena saya sebagai kepala madrasah juga sekaligus jadi guru, jadi kepala madrasah adalah tugas tambahan ya, mengajarnya guru. Guru yang diberi tugas tambahan kepala madrasah. Jadi bukan kepala madrasah diberi tugas tambahan mengajar, bukan ya, terbalik. Karena kita hakikatnya adalah guru. Itu kurang lebih 3 tahun, dan pada waktu itu kami juga mengembangkan MTSN Umbul Sari ya. Waktu itu kami berkeinginan jadi madrasah standar nasional ya, sudah. Juga mendapat bantuan pengembangan dari Bank Asia ya, dari funding luar negeri selama 5 tahun ya. Dan tahun 2010 kami juga
dipromosikan, digeser sebagai kepala MTSN Jember 2 dan sekaligus mengajar otomatis. Dan disitulah kami juga mengembangkan ya beberapa bahwa mungkin sistem pelajaran yang lebih bagus lagi. Dan berikutnya lagi kami juga mengampu nanti juga mengajar di Staibu Lumajang, dan juga sekarang ini diamanai oleh pemerintah mengajar di IAIN Jember. Dan jelas ditakdirkan juga di IAIN Jember ketemu saudara-saudara kami di semester 3 mengampu strategi pembelajaran PAI. Itu takdir saja ya. Kami mengikuti takdir sehingga oleh Allah dipertemukan dengan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan membawa berkah di kemudian hari, kita saling silaturahmi. Berikutnya lagi pengalaman jabatan kedinasan, kami adalah pernah sebagai diangkat kepala MTSN Umbul Sari Jember, yaitu 2007 sampai 2012. Dan waktu itu kami juga ada kesempatan mengajukan blok grant, yaitu pengembangan madrasah berstandar nasional ya. Jadi kami mengusahakan mungkin salah satu standar sarana itu harus tanahnya minimal 2 hektar ya. Kami berusaha ke sana dan mengembangkan ICT di sana dan mendapat bantuan dari Bank Asia selama 5 tahun untuk pengembangan madrasah. Jadi kalau mungkin para mahasiswa ada yang dekat dengan MTSN Umbul Sari, mungkin apalagi mungkin ada alumninya atau mungkin tahu perkembangannya, insya Allah itu dulu pernah dirintis bersama-sama saya dan teman-teman di MTSN Umbul Sari. Berikutnya lagi tahun 2010 sebenarnya 2010 sampai 13 kami digeser menjadi kepala MTSN 2 Jember, yaitu di sana di kota ya, di utara dekat utaranya Pondok Pesantren Yai Muzaki, utara sungai. Kalau Yai Muzaki di selatan sungai, kami di utara sungai. Dan di MTS 2 Jember kami dengan teman-teman berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswa di Jember khususnya, dan bahkan yang ada beberapa siswa dari luar Jember. Dan kami memberikan pelayanan, waktu itu dibuka kelas akselerasi bagi anak-anak yang punya mungkin kemampuan yang cepat dan beda dengan yang lain-lainnya untuk aktif belajar. Maka kami membuka program akselerasi sekolah cukup 2 tahun ya bagi mereka yang bisa menyelesaikan. Alhamdulillah waktu itu kami rintis dan sampai saat ini itu cuma berganti sistem menjadi SKS. Insya Allah di Jember ini yang penyelenggara sekolah dan madrasah yang SKS itu ada 2 setahu saya, yaitu MTSN 2 Jember dan SMA 1 Jember. Jadi itu sudah menggunakan sistem SKS. Jadi full ya, by school juga by kelas lagi. Jadi seluruh siswa punya kesempatan, itu siapa yang cepat belajar ya cepat selesai 2 tahun. Itu sistem mirip dengan sorokan di musola dan di pondok pesantren. Biasanya kalau ngaji Al-Quran, siapa yang rajin membacanya dan punya kelebihan bacanya bagus, bisa cepat khatam kitabnya atau Al-Qurannya itu. Tahun 2013 kami mengabdi di Bila 3 tahun. Kami digeser tidak di bidang madrasah tapi di sekolah umum. Kami diangkat sebagai kepala seksi pendidikan agama Islam itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, itu kurang lebih 4 tahun, 2013 sampai 2016. Ya, kemudian pada tahun 2016 kami diberi amanah baru sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Itu kantornya di Jalan Juanda, Surabaya. Jadi dengan bandara insya Allah sekitar 3 km. Di sana saya dibagi amanah baru yang tidak secara langsung itu adalah berhubungan dengan guru-guru, sebelahnya adalah di madrasah maupun di sekolah menangani pendidikan. Kami menangani merencanakan anggaran Kementerian Agama itu mulai dari haji, KUA, terus masalah pondok pesantren, madrasah, sekolah umum, itu semuanya rencana anggarannya
sentralnya adalah di perencanaan ya. Dan juga setelah direncanakan pada tahun yang sama itu kami juga mengawal anggaran tahun berjalan ya. Dan juga mempertanggungjawabkan anggaran ya tahun-tahun sebelumnya kalau ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jadi seluruh Jawa Timur kalau ada tentang pemeriksaan keuangan, tidak hanya di Kementerian Agama, juga termasuk di PT KIN, yaitu UIN, IAIN, Setain ya, semuanya itu nanti kalau ada pemeriksaan BPK adalah sentralnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur itu sampai 2018. Alhamdulillah berjalan lancar dan alhamdulillah pada waktu itu Kementerian Agama mendapat penghargaan di bidang keuangan yaitu WTP ya. Nah berikutnya lagi pada tahun 2016 kami diberi amanah baru kembali ke base campnya lagi di pendidikan, yaitu sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Madrasah di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur 2018 sampai 2020. Jadi sampai insyaallah pada bulan Agustus ya kemarin ya, Juli itu 2020. Sehingga setelah itu kami diberi amanah baru sebagai Kepala Seksi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umroh bidang haji. Jadi kami pindah lagi, tidak nangani pendidikan tapi nangani dana haji ya. Kalau dulu adalah khusus untuk Jawa Timur, sekarang khusus untuk dana haji dan juga sistem informasi. Dan ini mumpung senyampang ketemu para mahasiswa, nanti insyaallah sudah ada yang sudah haji, ada yang sudah daftar haji, ada yang mungkin masih sudah niat tapi belum daftar haji. Saya informasikan kalau nanti para mahasiswa daftar hari ini, insyaallah waiting listnya itu Jawa Timur nanti berangkatnya estimasinya tahun 2050, jadi 30 tahun lagi ya. Kalau usia nanti para mahasiswa adik-adik itu adalah kurang lebih sekarang ini usianya 20 tahun ya, sekitar usia 50 nanti berangkat haji ya. Itu estimasinya. Berikutnya lagi adalah untuk materi perkuliahan, kami nanti insya Allah mengampu di strategi pelajaran PAI itu insya Allah kalau di waktunya itu adalah mulai pertemuan pertama sampai pertemuan 16, nanti dibagi, nanti perjalanannya adalah nanti di tengah-tengah ada UTS, di akhir ada UAS, dan nanti saya bagi. Nanti untuk pertemuan pertama hari ini adalah jelas masalah tadi saya jelaskan mulai awal ya. Ini yang pertama yaitu pengantar dan kontrak kuliah ya hari ini. Jadi sehingga arahnya kemana ya, nanti adalah hari ini. Sama dengan kita membaca buku. Kalau membaca buku paling utama dilihat atau dibaca adalah kata pengantar. Arahnya kemana buku itu. Sama dengan di perkuliahan hari ini adalah di pengantar dan kontrak kuliah. Arahnya kemana dan nanti bagaimana caranya. Yang pertama adalah pengantar kontrak kuliah. Yang kedua konsep strategi pembelajaran. Nanti pertemuan minggu ketiga ya, pada bulan sama, pendekatan, model, strategi dan metode pembelajaran. Nanti pertemuan keempat keterampilan dasar mengajar yang pertama, dan nanti pertemuan kelima keterampilan dasar mengajar yang kedua. Nanti pertemuan pertama dan kelima itu insya Allah kami masih yang dominasi nanti bersama-sama BFT ya. Nanti kami memberikan materi ya secara teoritis ya. Nanti para mahasiswa silakan nanti memberikan tanggapan, mungkin menanyakan juga ya, memberi masukan tentang jadi BFT lah untuk pertemuan pertama dan kelima. Nanti untuk pertemuan ke-6 sampai pertemuan yang ke-14 nanti koordinator kelas mulai hari ini sudah membagi kelompoknya. Kelompok 1 nanti itu akan praktek nanti membuat istilahnya video pembelajaran atau mungkin simulasi pembelajaran yang direkam. Itu nanti silakan strateginya yaitu tiap pertemuan adalah 2 strategi. Contoh nanti itu rotating trio exchange dan true and fast.
nanti itu 2 silakan. Contoh kalau dalam satu kelompok ada 8 mahasiswa, maka yang 4 mahasiswa itu ada satu pendekatan, contohnya routing stereo exchange, dan yang 4 mahasiswa true or false. Dan nanti untuk para mahasiswa ini ya itu bukan kelompok maksudnya. Jadi setiap mahasiswa membuat satu rekaman atau videonya itu sendiri-sendiri walaupun judulnya strategi sama. Jadi nanti penilaiannya adalah setiap anak adalah membuat satu video simulasi tentang strategi pembelajarannya itu. Silakan nanti dibuat, dan mohon nanti kepada para mahasiswa nanti mulai hari ini sudah nanti koordinator kelas untuk membagi kelompoknya, dan nanti kalau bisa di share di grup, dan nanti silakan untuk pembagian masalah setiap kelompok, setiap praktek itu silakan para mahasiswa untuk didiskusikan diri mana yang dipilih ya, silakan mahasiswa. Sedangkan untuk nanti pada pertemuan ke-6 sampai pertemuan 14 nanti yang dominasi untuk memberikan praktek adalah para mahasiswa sendiri, waktu yang banyak dari mahasiswa. Dan nanti kalau yang lainnya nanti ada sifatnya memberikan tanggapan ya. Dan setiap kalau masih menggunakan nanti LMS maupun menggunakan WA group lewat WA, maka nanti para mahasiswa silakan untuk memberikan tanggapan dan menulis paling tidak namanya saja di WA bahwa kami hadir ya. Dan yang kedua, nanti itu sebagai tanda presensi daftar hadir yang dimasukkan nanti di dalam rekap di LMS. Nanti yang entry adalah saya sendiri. Nanti pada waktu pertemuan yang ke-15 review dan refleksi dari saya, yaitu mulai pertemuan ke-6 sampai pertemuan 14 ya. Nanti itu kami yang mereview. Baru nanti pertemuan ke-16 adalah UAS. Itulah jalannya nanti kita pertemuannya ini, sehingga nanti para mahasiswa ikut ya, mengikuti perkuliahan yang kita sudah di awal kita sampaikan semacam ini. Berikutnya lagi adalah sistem penilaian. Kami menggunakan ini adalah untuk presensi di LMS, karena nanti kalau LMS masih belum dipakai ya, suatu hal mungkin masih perbaikan, maka kami menggunakan pakai video, nanti pakai YouTube, nanti kita linkkan ke WA group. Dan nanti silakan disimak, dan nanti silakan para mahasiswa untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan di WA group itu, sehingga nanti itu sebagai dasar kami untuk memberikan absen. Dan nanti daftar hadirnya itu akan kami input nanti sendiri ke LMS kalau sudah nanti sudah bisa jalan ya. Nanti saat ini masih ada beberapa perbaikan, mungkin masih belum bisa digunakan. Dan tolong mahasiswa nanti kalau LMS sudah bisa on, maka tolong mahasiswa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di LMS itu. Terus untuk mata nilai yang untuk nilai tugas praktek mengajar yaitu 40% ya. Jadi para mahasiswa tugasnya nanti untuk membuat rekaman. Nanti itu 50%. Tolong nanti kalau membuat praktek itu kalau melibatkan siswa, jangan nanti mahasiswa ke madrasah mengumpulkan siswa, jangan. Masa-masa pandemi ini tidak boleh mengumpulkan siswa terlalu banyak, cukup saudaranya di rumah mungkin 2 orang 3 orang yang dibuat untuk praktek pembelajaran. Yang untuk komentar video praktek nanti setiap pembelajaran silakan nanti untuk menanggapi, itu juga penilaian itu bobotnya 20%. Untuk UTS dan UAS adalah 20%. Jumlah total adalah 100%. Itulah nanti untuk sistem penilaian. Berikutnya lagi ketentuan tugas ya, saya sampaikan mahasiswa dibagi menjadi 8 kelompok. Tugas koordinator kelas nanti membagi 8 kelompok. Berikutnya lagi adalah setiap mahasiswa mempraktekkan satu strategi pelajaran mulai pertemuan ke-6 tadi itu sampai pertemuan yang ke-14 ya, yang telah ditetapkan. Merekam praktek mengajar simulasi
satu strategi pembelajaran. Itu kewajiban nanti juga nanti ada penilaiannya. Berikutnya lagi adalah mahasiswa memilih sendiri materi PAI pada kelas berapa saja, dipersilakan. Bisa nanti materi PAI di SD, SMP, SMA atau SMK, atau juga PAI di madrasah. Itu ya silakan. Dan nanti yang di madrasah mohon nanti menggunakan yang KIKD baru, kurikulum baru, yaitu PAI yang menggunakan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 yang salah itu. Nanti insyaallah nanti di kemudian hari akan saya share bagaimana menurut materi yang di madrasah yang terbaru itu. Berikutnya lagi, untuk dianjurkan untuk menambah inovasi atau variasi pada strategi pembelajaran. Silakan nanti walaupun satu strategi itu dipilih oleh 4 mahasiswa, yang jelas inovasi dan variasinya setiap rekaman atau setiap simulasi itu berbeda-beda setiap mahasiswa ya. Mahasiswa mengupload video praktek mengajar pada YouTube masing-masing. Nanti itu diantaranya. Berikutnya lagi, link YouTube dikumpulkan pada dosen maksimal seminggu sebelum perkuliahan dimulai. Contoh misalnya pertemuan ke-6 itu kan kelompok 1 harus mengumpulkan link YouTube maksimal pada pertemuan yang ke-5. Jadi silakan ya, itu maksimalnya. Boleh yang nanti yang pertemuan ke-7 mengumpulkan pada pertemuan ke-5 juga boleh ya. Itu paling tidak 1 minggu sebelum praktek itu sudah dikumpulkan ya. Nanti jangan sampai tidak mengumpulkan. Nanti pengaruhnya nanti pada nilainya itu ya. Karena dibagi. Dan berikutnya lagi adalah semua mahasiswa wajib memberikan komentar atau tanggapan setiap video praktek mengajar mahasiswa. Nanti ya, mahasiswa yang selain yang membuat itu pada LMS atau WA group yang ditentukan oleh dosen ya, sudah ada di grupnya itu. Dan yang terakhir yaitu dari kami ada beberapa ini kalimat-kalimat bijak yang perlu direnungkan, bahwa kejujuran adalah pondasi, dan nanti segala sesuatu. Jadi kalau jujur itu udah di mana-mana bisa. Dan pinter tapi tidak jujur, ini adalah hakikatnya adalah bodoh. Kaya tapi tak jujur, hakikatnya adalah miskin. Mencintai tapi tidak jujur, hakikatnya membenci. Dan kesalahan yang didasari atas kejujuran ya, lebih baik daripada kebenaran yang didasari atas kebohongan. Perlu saya sampaikan, nanti untuk para mahasiswa pada strategi waktu praktek mulai pertemuan ke-6 sampai 14 nanti kami tampilkan, bisa membaca pada buku berikut ini. Nanti silakan dicari, di-download. Nanti itu bisa untuk acuan membuat strategi pembelajaran yang lebih mudah dan baik itu. Terima kasih dari kami, dan nanti untuk bukunya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Marilah pada pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.